Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online kita di Star Kids. Hari ini kita mau ibadah lagi, nggak terasa udah 1 minggu ya Kak Bi, cepet banget ya. Iya. Adik-adik juga pastinya sudah rindu buat ketemu sama kakak-kakak, GR ya. Ya adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau bersukacita memuji Tuhan. Kita mau pujikan Kudaki-daki. Masih ingat semua kan lagunya? Masih dong Kak. Masih ya. Mereka kan rajin tiap minggu ikut ibadah. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ikuti geraknya Kak Abi sama Kak Lisa ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk kita pujikan lagi dengan lebih semangat. Semuanya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Yesus ada, Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semuanya tersenyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi katakan apa-apa adik-adik. Karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Karena Tuhan Yesus adalah Yesus milik kita. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang ada di setiap keadaan apapun kita ya. Yuk Kak Abi, kita masih mau memuji Tuhan. Ya. Adik-adik masih mau lanjut kan? Masih semangat kan? Yuk kita mau pujikan satu lagu dari Superbook. Ya, kita pernah belajar dulu, kakak mau ingatkan lagi ya. Masih ingat lagu ini? Ayo siapa yang ingat? Belajar lagi lagu ini ya. Baru sekali ya Kak ya kita dulu. Gimana? Nyanyi. Baru sekali ya kayaknya ya. Iya baru diajarin sekali, mungkin adik-adik udah lupa, makanya kita ajarin lagi. Yuk kita semua nyanyi lagu ini ya. Jagalah hatimu terhadap dosa,
Takutlah akan Tuhan senantiasa. Lagi, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik udah ingat? Udah ingat lagi lagu ini? Udah bisa? Kita pujikan sekali lagi ya biar tambah hafal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya. Ya, siapa yang capek? Kalau enggak capek berarti cuma duduk ini, enggak ada yang bergerak ini. Yuk, Kak Lisa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Oh iya. Ya adik-adik semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa, yuk kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersuka cita hari ini. Meskipun kami masih beribadah online, kami tetap menerima sukacita yang dari Tuhan. Amin. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami akan duduk dengan baik, kami mendengarkan dengan baik, dan kami akan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kak Lisa, Iya? ini nanti masak tempe goreng. Kak Lisa, tolong dong siapin itunya dong, minyaknya sekalian. Kak Abi motongin ininya ya, motongin tempenya ya. Oke. Kak, tapi minyak gorengnya habis tuh. Loh, tadi habis ya? Nggak ada? Nggak ada. Waduh, sebentar. Jadi harus beli nih. Iya, beli minyak goreng dulu. Yaudah, Vian aja, Vian. Vian, Mami minta tolong ya, belikan minyak goreng yang 1 liter. Ini Mami bawain uang 20.000. 20.000. Minyak gorengnya itu harganya 15.000. Jadi nanti ada kembalian 5.000 ya. Ini ya, tolong ya Vian. Hati-hati di jalan ya. Kalau harga minyak gorengnya 15.000, ada kembaliannya 5.000 kan. Terus 5.000-nya bisa buat aku jajan tuh. Ya, apa? Kan kembaliannya 5.000, boleh buat jajan. Loh, kok buat Vian jajan? Loh, Vian,
Nggak boleh gitu. Kan Vian nolongin Mami. Harus dengan sukacita, harus dengan tulus hati. Nggak boleh kalau kita nolong orang, kita minta hadiah atau minta imbalan sama orang itu. Apalagi yang Vian tolongin kan Mami. Nanti masaknya juga buat Vian, ya toh? Iya, nanti tempe gorengnya buat Vian juga. Gitu. Oke. Ini nih minyak gorengnya. Oh iya, Aku terima tulus kasih. loh bantuin Mami. Ini uang kembaliannya. Oh iya, Vian pintar ya. Vian bener-bener nggak minta hadiah ya dari Mami ya. Kamu pintar sekali. Kalau membantu memang harus gitu ya. Jangan mikir hadiahnya dulu. Bantuin orang untuk minta hadiah tuh nggak bagus. Ya kan Kak Lisa? Iya, bener Vian. Kak Lisa jadi inget tuh ada loh cerita Alkitab tentang seseorang yang tulus hati dan tidak meminta hadiah waktu dia membantu seseorang. Yuk kita dengar ceritanya adik-adik. Yuk. Nah, jadi hari ini firman kita ada di kitab Ester pasal 2 ayat 19. Terus nanti sambungannya ada di kitab Ester pasal 6 ya. Nah, ceritanya seperti ini. Adik-adik ingat nggak yang namanya Ratu Ester? Yang diceritain Kak Yuli kemarin. Ya, siapa yang ingat? Ya, Ratu Ester ini punya paman namanya Mordekai. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Mordekai. Adik-adik, Mordekai ini saat itu duduk di depan pintu gerbang istana. Terus waktu dia sedang duduk, tiba-tiba dia mendengar suara. Tahu nggak suara apa? Dengerin. Ternyata adik-adik di sebelah sini dekatnya Mordekai itu ada 2 orang, namanya Bigtan sama Teres. Siapa namanya? Bigtan dan Teres. 2 orang ini pegawai penjaga istana raja. 2 orang ini merencanakan sesuatu adik-adik. Tahu nggak sesuatu itu apa? Ternyata 2 orang ini sedang merencanakan pembunuhan kepada Raja Ahasiweros. Nah, waktu Mordekai mendengar, loh, kok si Bigtan dan Teres ini mau membunuh raja? Waduh, tidak bisa dibiarin ini. Sebentar, aku harus mencari cara. Aku harus cari cara supaya aku bisa kasih tahu ke Ester. Karena Ester kan ratunya raja. Bisa dikasih tahu nanti biar hati-hati, biar digagalkan ini rencana pembunuhannya. Nah, adik-adik, Mordekai cari cara adik-adik. Dia akhirnya datang kepada Ester. Diam-diam, tidak ada yang tahu. Ratu Ester. Oh, iya paman. Tolong kasih tahu Raja Ahasiweros, dia sedang dalam bahaya. Itu yang namanya Bigtan dan Teres, pegawai di penjaga istana itu. Itu sedang merencanakan pembunuhan kepada Raja Ahasiweros. Tolong ya, sampaikan kepada raja ya. Nanti aku sampaikan sama raja biar raja lebih hati-hati ya. Iya, terima kasih ya Ester. Lalu Mordekai kembali lagi ke tempatnya dia tadi. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Mordekai melihat ternyata yang dia kasih tahu tadi itu didengarkan sama Raja Ahasiweros. Dia menyelidiki sampai akhirnya diketahui, oh benar, ternyata Bigtan dan Teres akan membuat rencana untuk membunuh dia. Akhirnya Bigtan dan Teres dipegang, terus dihukum. Nah, adik-adik, dari cerita ini, adik-adik tahu nggak? Berarti siapa yang menyelamatkan Raja Ahasiweros? Siapa? Iya, Mordekai. Kalau tidak ada Mordekai, kalau Mordekai tidak mau ngasih tahu kepada Ester, akhirnya raja bisa dalam bahaya, ya kan? Nah, Mordekai saat itu berarti menyelamatkan raja. Tapi Mordekai dikasih hadiah enggak? Enggak dikasih hadiah.
Mordekai tetap hidup seperti biasa. Mordekai tidak dapat hadiah apa-apa adik-adik. Tapi Mordekai marah enggak? Enggak dikasih hadiah itu? Enggak, Mordekai enggak marah. Mordekai ya enggak apa-apa. Memang aku berniat menolong kok. Aku cuma nolong. Jadi enggak apa-apa, aku enggak mengharapkan hadiah. Begitu kata Mordekai. Bagus ya Mordekai ini ya adik-adik ya, sifatnya sangat bagus. Dia mau menolong, padahal itu menolong untuk menyelamatkan nyawa seorang raja loh adik-adik. Tapi dia tidak dapat hadiah, tapi dia tidak marah, dia tidak gerundel, dia tidak sakit hati sama raja. Dan Mordekai menjalani kehidupannya seperti biasa. Nah, kemudian selang beberapa bulan kemudian, Tuhan tahu loh, kalau ada orang yang baik, Tuhan itu tahu loh, Tuhan yang akan memberi hadiah sendiri. Nah, tahu enggak hadiahnya apa? Ternyata gini adik-adik ceritanya. Beberapa bulan kemudian ya, Raja Ahasiweros ini sedang di kamarnya, mau tidur, ternyata dia enggak bisa tidur. Kok enggak bisa tidur ya aku ya? Pindah ke sini. Kok aku enggak bisa tidur juga ya? Nah, sebentar. Aku mau duduk di sini. Duduk di sofanya di kerajaan. Tetap tidak bisa tidur raja ini. Nah, akhirnya raja panggil seorang pengawalnya, suruh bacain apa? Bacain buku yang isinya sejarah tentang apa saja yang terjadi di kerajaan itu. Raja mendengarkan. Raja duduk, kemudian pegawainya di sebelahnya membacakan. Lalu saat membaca ini, pegawainya ngomong, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, berarti barusan. Terus beberapa bulan yang lalu, loh, raja mendengar Mordekai dapat membongkar tentang rencana pembunuhan kepada raja. Kemudian Bigtan dan Teresh dihukum. Loh, sebentar. Raja bangun dari tempat duduknya, terus dia tanya, Mordekai itu yang berarti yang menyelamatkan aku. Sudah dikasih hadiah belum? Apa yang aku berikan kepada Mordekai saat itu? Pegawainya bilang, tidak ada tuanku raja. Loh, kok aku tidak kasih hadiah ya? Wah, ini harusnya Mordekai tak kasih hadiah. Nah, dari situ adik-adik, kemudian singkat cerita, raja menyuruh Haman untuk memberikan hadiah kepada Mordekai. Apa hadiahnya? Kalian tahu enggak? Mordekai dikasih pakaian kerajaan yang paling bagus. Dia disuruh naik ke atas kudanya raja. Nah, bayangin adik-adik, raja itu punya kuda sendiri. Kudanya raja dipinjemin ke Mordekai. Mordekai sudah dikasih baju kerajaan, disuruh naik di atas kudanya raja, terus dia diarak ke seluruh kota. Diarak, dieluk-elukan. Ini loh Mordekai yang sudah menyelamatkan raja. Dia berkeliling kota, diarak seperti itu. Wah, adik-adik, Mordekai bangga enggak adik-adik dikasih hadiah seperti itu? Bangga sekali adik-adik. Bayangkan adik-adik, dia yang ada rakyat biasa, dia yang biasanya hidup sederhana, tiba-tiba dia dipanggil sama raja, dikasih baju kerajaan, dinaikkan ke kudanya raja, terus diarak keliling kota, dielulukan oleh seluruh rakyat di kerajaan itu. Bangga enggak adik-adik? Bangga sekali. Nah, adik-adik, dari cerita ini berarti saat kita berbuat baik, kita harus minta hadiah enggak? Kita harus minta imbalan apa enggak? Jangan ya, jangan berpikir untuk minta imbalan ya. Jadi saat kita berbuat baik, kita lakukan dengan tulus, kita membantu orang lain dengan tulus, sepenuh hati kita. Memang kita berniat menolong, kita harus tolong orang itu. Nah, nanti setiap apa yang kita perbuat, Tuhan itu tahu. Tuhan itu selalu mencatat semua perbuatan kita, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, ya kan? Nah, nanti jangan salah adik-adik, Tuhan tidak pernah lupa akan semua yang kalian perbuat, ya. Meskipun nanti kamu saat membantu orang, kamu tidak dikasih hadiah, kamu tidak diberi
imbalan, tapi nanti Tuhan sendiri yang akan menggantikan. Entah itu bukan berupa uang, tapi berupa apa? Misalnya kalian bisa belajarnya pinter, atau suatu saat tiba-tiba nanti ada keluarga kalian yang datang terus bawain hadiah. Loh, kok tiba-tiba aku dikasih hadiah? Kok tiba-tiba aku diajak jalan-jalan? Nah, itu suatu pemberian karena kamu berbuat baik. Nah, adik-adik, mulai sekarang ya, kita harus berusaha untuk selalu membantu orang lain, tapi dengan hati yang tulus. Tidak boleh dengan hati yang kalau aku bantu, seperti videonya Vian tadi ya, Vian membantu, dia mikir, oh berarti kalau aku memberikan minyak goreng mamiku, nanti aku bakal dapat kembaliannya tak kayak aku, berarti aku dapat 5.000, kan lumayan. Tidak gitu ya adik-adik ya, tidak boleh seperti itu. Semua membantu itu harus tulus, dengan hati yang tulus, tidak menginginkan imbalan, tidak menginginkan hadiah. Karena seperti contohnya Mordekai itu tadi ya, tidak menginginkan imbalan, tapi nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan imbalan. Ya adik-adik, yuk kita semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang tulus dalam membantu orang lain, terutama membantu orang tua kami Tuhan. Kalau saat ini kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami berjanji Tuhan untuk kami mau membantu orang tua kami, membantu ayah, membantu ibu, membantu mama, membantu papa kami Tuhan. Kami membantu kakak atau adik kami membantu keluarga kami tanpa kami meminta hadiah, tanpa kami harus mendapatkan sesuatu karena bantuan kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang tulus hati, kami mau menjadi anak yang suka menolong dengan tulus seperti Mordekai tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan firman ini Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian cerita sekolah minggu hari ini tentang Mordekai yang tulus hati menolong orang. Nah adik-adik, hari ini kita bisa belajar dari Mordekai ya. Kalau kita mau menolong orang, itu harus dengan tulus, dengan sukacita, dan tidak boleh mengharapkan imbalan dari yang kita tolong ya, biar nanti Tuhan yang kasih hadiah ke kita. Oke? Nah sekarang kakak mau kasih ayat hafalan buat minggu ini dari Mazmur 73 ayat 1. Bunyinya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Oke adik-adik, dah, God bless you, see you.